Itu yang terhormat Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, yang saya hormati kawan-kawan saya di seksi PD Pontren kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, yang saya takdimi senantiasa kami nantikan berkah dan nasihatnya para yai, para alim, para ulama, Bunyai Gus Ning janten ingkang berkenan rawuh di majelis Zoom pada kesempatan siang hari ini. Kawan-kawan operator, baik dari operator pesantren maupun TPQ dan MDT yang hari ini berkenan masuk karena masih ada kepentingan untuk mengikuti sosialisasi tentang peraturan terkait dengan perizinan pesantren yang terbaru, peraturan terbaru, dan ingkang danten sedoyo ingkang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka, kita masih bisa berjumpa, bermuajahah bil wujuh, saling bisa bertatap muka, bertatap mata pada acara rapat koordinasi pesantren yang diselenggarakan hari ini dengan agenda yang pertama nanti adalah sosialisasi tentang peraturan terbaru tentang perizinan izin operasional pesantren. Yang kedua adalah peraturan terbaru pula yang mengatur tentang pendidikan pesantren kajian kitab kuning. Ini merupakan lembaga baru yang dibuat oleh Kementerian Agama dan menarik sekali nanti bisa kita ikuti. Dan yang ketiga adalah peraturan atau petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan acara perhelatan besar yang dibuat oleh Kementerian Agama, yaitu Musabakoh Qiraatil Kutub atau MQK tahun 2025. Mari sebelum kita memulai acara pada kesempatan siang hari ini, kita buka bersama dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini sembari kita menunggu Pak Kasih masuk, kita akan masuk ke materi yang pertama dulu, yaitu tentang regulasi perizinan pesantren yang terbaru. Saya menyebutnya begitu saja biar mudah dipahami, bahwa regulasi peraturan pesantren kemarin tentang perizinan pesantren ini ada pembaharuan atau ada penambahan-penambahan item dan juga ada pengurangan. Ini adalah merupakan peraturan terbaru yang diterbitkan oleh Kementerian Agama di tahun 2025. Jadi nanti bagi pesantren yang sedang mengajukan izin operasional, sedang berproses tapi belum keluar isopnya, itu nanti harus melakukan proses pengulangan, dan bagi yang belum bisa mengikuti dari awal sehingga nanti berkasnya sudah betul semua. Jadi ini penting sekali bagi pesantren yang sedang mengajukan perizinan tapi belum final. Sebetulnya itu yang menjadi sasaran utamanya adalah para pesantren yang sedang mengajukan izin operasional yang sedang berjalan tapi belum masuk, belum final, dan bagi pesantren yang mau mengajukan, pihak-pihak yang mau mengajukan izin operasional pesantren. Dan tentu saja bagi kalangan keluarga besar pesantren menjadi penting. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui tentang regulasi ini, bisa untuk menyampaikan atau menjelaskan, memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di sekitar. Barangkali itu pengantar dari saya. Untuk materi yang pertama nanti disampaikan Mas Wahyu. Kemudian untuk MKK dan peraturan tentang pendidikan kajian kitab kuning nanti bersama dengan saya. Ini sembari kita menunggu kerawan Pak Kasih. Mohon diinfokan kalau Pak Kasih sudah rawuh. Mas Eras, halo. Mas Eras. Mas Eras sudah masuk, sedang bersama Pak Kasih, Mas. Halo, Iya, bisa dengar suara saya? iya, Ya, iya, iya. oke, Kedengaran, ya. Mas. Nyun Ya. sewu, Pak Kasih. Nyun sewu, Pak Kasih Eh, bisa diaturi sambutan dengan hati saya. Ya, nyun sewu. Oke. Langsung. Ya, ya. Monggo diaturkan pada Sahabat, Pak saya mau Kasih, seksi PD, Pak Kasih PD Pontren untuk menyampaikan sambutan pengantar. ya. Disilakan Pak J. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Suara warahmatullahi saya bisa didengar? wabarakatuh. Saged Pak. Ini ya, ini sambil mampir ke pondok Miftahul Huda. Jadi itu ada pengajian agak cari yang tempat sepi nih ya. Ya, Oke. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi oh, wabarakatuh. ya ini
Ustadz, Ning, dan Gus, eh, pengelola Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, khususnya pesantren ya, saya sampaikan terima kasih sekali atas kesempatannya pada siang hari ini bisa berkumpul bersama ya, membahas beberapa hal yang eh, eh, apa namanya penting untuk pengembangan pondok pesantren kita ini. Kalau ada program provinsi dan nasional, diantaranya adalah yang dalam waktu dekat akan kita eh, laksanakan, akan kita ikuti adalah Musabakoh Qiraatil Kutub. Ya. Kalau Al-Quran, tilawatil Quran, kalau ini Qiraatil Kutub. Ya, Musabakoh Qiraatil Kutub. Ini sifatnya daring ya, buah ya, untuk tingkat provinsi daring ya. Betul, Pak. Ya, nah ini nanti untuk eh, pendaftarannya dan sebagainya itu nanti juga mungkin daring ya. Jadi monggo dirembuk secara kekeluargaan, secara adat untuk kontingen Kabupaten Silat ini tentunya eh, Bapak dan Ibu Kiai yang sangat eh, apa namanya sangat menguasai ya dalam hal ini, siapa-siapa santri yang kira-kira mempunyai kemampuan untuk bisa berpartisipasi pada MKK tersebut dan punya potensi untuk menjadi pemenang. Mudah banyak yang menjadi juara dari Cilacap. Ya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan eh, masa. Halo, Pak. Hilang kah? Halo, Pak Kasih. Oh ya, kelihatannya Pak Kasih ini hilang sinyal ya. Pak Kasih hilang sinyal ini. Terkendala sinyal ya seperti inilah kendala kesulitan ketika kita melaksanakan rapat secara luring. Jadi ketika sinyal tidak bersahabat ya kemudian jadi terkendala. Baik, sambil tetap menunggu ya, barangkali nanti masuk kembali. Mas Era sudah masuk kembali. Halo, halo. Ya, nggih, Pak Kasih monggo diterasaken. Ya, ya. Kemudian yang keduanya ini berkaitan dengan kebijakan baru Menteri Agama melalui KMA 195 ini ya, eh, tentang pedoman pendidikan satuan pendidikan apa ini nggak terbaca ini ya. Tadi saya nulis sendiri tapi nggak terbaca ya, bisa di browsing saja itu KMA 195 ya tahun 2025 mungkin ya Bu A ya, 2025 ya. 2025 nggih. Ya, ya. Ini kebijakan di sana, salah satunya tentang PKPPS ini kedepannya seperti apa. Ya, rupanya itu eh, memang harus ada transisi ya. Mungkin PKPPS nanti akan diarahkan untuk menjadi pendidikan keagamaan formal lainnya. Nanti bisa memilih apakah PDF ataukah muadalah ataukah akan bergabung dengan apa, dikombinasikan dengan pendidikan lain seperti madrasah ibtidaiyah, aliyah, sanawiyah dan sebagainya. Ini tergantung keputusan dari para pengelola pesantren di daerah. Nanti disesuaikan dengan eh, kemampuan yang ada di daerah akan menuju kemana gitu ya. Tapi untuk 1-2 tahun ini sih masih kita lanjutkan ya. Karena itu karena masih ada kelas satunya mungkin ya, kelas 2 masih ada.
Nah, masa transisi ini bisa jadi sampai 3 tahun. Ya. Kemudian yang ketiganya nanti akan disampaikan detail ya ini oleh Bu AA atau Pak Keras nanti atau siapa saja nanti dari tim Pontren ya yang secara detail ya nanti bisa disampaikan di eh, apa namanya di inti rapat ini. Kemudian juga ada nanti akan disampaikan eh, ada juknis tanda daftar keberadaan pesantren ya. Ini Bu Aah dan Pak Wahyu ini yang harus menguasai. Nanti ya bisa disampaikan ya Bu Aah ya. Ya, siapa, Pak? Disampaikan, dijelaskan sedetailnya, rincinya kepada eh, para pengelola pesantren ya, di Kabupaten Cilacap ini. Biar nanti semua kebijakan pemerintah atau semua kebijakan menteri bisa kita ikuti, kita laksanakan dengan cermat dan dengan segera. Jadi nggak ketinggalan, nggak sering digeret-geret, nggak didorong-dorong gitu. Mudah-mudahan tidak terdepan gitu. Saya kira itu karena ini nyambi sambil mampir di PKPPS Miftahul Huda eh, ada beberapa pengajian itu di luar, jadi mungkin seperti itu dulu yang saya sampaikan. Nanti silakan detailnya bisa disampaikan oleh tim kami di Pontren dan nanti silakan saja untuk bisa diskusi dan dialog eh, apa namanya eh, pokoknya sampai gamblang sampai tuntas lah begitu ya Iya, sejelas-jelasnya. Pak. Iya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya semuanya, partisipasinya untuk bisa mensukseskan beberapa agenda kita yang penting ini. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Nasrun Anwar Hidayat MSI, Kepala Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, yang sudah memberikan arahan dan sambutan pengantar. Baik, Bapak Ibu para yai sedanten yang kula hormati, monggo selamat datang yang baru masuk. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tidak bisa kami absen. Matur nuwun sangat sudah rawuh di majelis Zoom pada kesempatan siang hari ini. Mari bersama kita ikuti materi tentang perizinan pesantren yang terbaru seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita memiliki peraturan tentang perizinan pesantren atau izin operasional pesantren yang terbaru. Nah, ini merupakan perbaikan dari Kementerian Agama sebelum Bapak Ibu memiliki pemahaman bahwa ini adalah proses yang sedikit menyulitkan. Kami sampaikan informasi bahwasanya latar belakang dirubahnya peraturan tentang perizinan pesantren ini semata-mata adalah dengan semangat penataan agar pesantren dapat tertata dengan baik, kemudian dapat menghasilkan data yang valid dan akuntabel. Karena banyak pesantren yang terdata di Kementerian Agama melalui Sitren, namun jumlah ustadz dan jumlah santrinya itu tidak berimbang. Tidak terjadi proses balance yang wajar, di mana antara jumlah pesantren dengan jumlah santri itu terjadi eh, angka yang tidak berimbang. Kemudian juga semangat untuk menjaga agar masyarakat yang mendaftarkan pesantren, karena sekarang banyak sekali masyarakat yang napa nggih, memiliki animo yang tinggi untuk mendirikan pesantren, ini semakin bisa terkontrol. Jadi sebelum Bapak Ibu memiliki pemahaman bahwa ini adalah merupakan proses yang dipersulit, kami sudah sampaikan latar belakang dari dirubahnya peraturan yang lama menjadi Kepdirjen Pendis nomor 2491 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pendaftaran keberadaan pesantren. Secara teknis akan dijelaskan oleh Mas Wahyu, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih waktunya yang saya hormati Bapak Kasih PD Pontren yang saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Miftahul Huda sekaligus monitoring untuk ujian PKPPS. Teman-teman PT Ponten yang kami sayangi dan yang saya hormati pula, para yai, para bunyai dari semua pondok pesantren yang ada di Kabupaten Cilacap. Ada Ketua IPI juga. Assalamualaikum Pak Kiai Maftuhin dari Darul Muzani. Suara saya kedengaran apa enggak ya? Masuk suaranya? Iya, Masuk. Masuk, kedengaran. Pak. Ya ya ya. Tuh Ya kan. ya ya. Tak kira ini apa? Diam-diam baik. Tak kira enggak kedengaran suaranya. Oh, no. Baik, saya mulai saja karena mengingat waktu sudah cukup siang, banyak materi yang akan disampaikan. Saya kira kalau untuk Kepdirjen Pendis nomor 2491 tahun 2024 itu ada beberapa poin yang masih sama dengan yang dulu. Hanya ada sekitar 4 yang ada perbedaan. Eh, ini mau dibacakan semua apa enggak ya? Ada 25 halaman masalahnya. Jadi mungkin dipersingkat saja. Eh, Poinnya saja, Pak. iya. Poin pentingnya. Yang poin-poin pentingnya saja, ketentuan umum pendaftaran keberadaan pesantren, pendaftaran pesantren induk, cabang, saya kira lewati saja. Penetapan nomor statistik pesantren, NSP dan piagam statistik. Ya intinya itu nanti ketika mengajukan permohonan nama-nama pesantren harus sudah benar-benar fix sesuai yang diinginkan, karena nanti kalau ada kesalahan penulisan satu atau dua huruf itu akan lebih menyulitkan karena harus pengajuan untuk perubahan nama maupun alamat pesantren yang kurang sesuai dengan yang diinginkan. Lanjut ke persyaratan. Pemutahiran dan sinkronisasi data pesantren ya. Jadi kembali lagi ke awal, informasi sebelumnya itu kita moratorium per tanggal 1 Desember 2024. Nah, dengan dikeluarkannya Kepdirjen ini nanti per 1 Mei itu akan dibuka kembali. Kita masih ada PR untuk 4 pesantren di Kabupaten Cilacap yang kebetulan kemarin sudah mengajukan, sudah kita proses sampai rekomendasi, sudah sampai ke provinsi, akan tapi pada waktu itu enggak terkejar. Jadi akhirnya keburu moratorium, ada 4 pesantren di wilayah satu di Majenang, di Kroya satu, terus di Cipari satu, satunya lagi mana saya lupa. Nah, semoga nanti dengan yang sudah berproses 4 pesantren tersebut itu dengan adanya aturan yang baru tidak mengalami harus diulang kembali untuk pengajuannya. Syukur-syukur tinggal lanjut saja. Kemudian untuk yang baru itu intinya sama, cuman ada 4 poin yang di sini disebutkan. Jadi persyaratan sama ya, ada asli scan surat permohonan pendaftaran keberadaan pesantren, baik induk maupun cabang, asli scan surat pernyataan, data santri mukim, data tenaga pendidik, data tenaga kependidikan, data kurikulum pesantren, daftar kitab kuning, asli scan ijazah, syahadah, bukti lulusan pesantren. Nah, ini ada penambahan. Jadi nanti ada surat rekomendasi dari pesantren tempat pengasuh atau kiai belajar sebelumnya. Jadi nggak besok itu nggak cukup hanya ijazah ataupun syahadah saja, tapi ada eh, apa itu tadi rekomendasi dari pesantren sebelumnya. Nah, terus yang keduanya ada penambahan untuk asli scan PDF sanad keilmuan pengasuh pesantren.
Terus yang ketiganya ada memiliki ketersediaan dana operasional untuk 1 tahun ke depan. Kan tapi hal ini tidak ditentukan di dalam juknis, belum ada informasi lebih lanjut. Dana operasional yang harus disiapkan selama 1 tahun itu nominalnya berapa, belum ada informasi. Selanjutnya ada salinan NPWP, salinan akta notaris kalau yayasan, kalau yang didirikan oleh yayasan, saya kira itu masih sama dengan yang kemarin. Asli salinan scan halaman bukti kepemilikan tanah masih sama, asli scan surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa. Nah, ini biasanya kemarin-kemarin masih banyak yang, ya nggak banyak, ada beberapa yang masih keliru bahwa keterangan domisili itu adalah domisili tempat lembaga itu berada, jadi bukan domisili kiainya. Kemarin masih ada beberapa yang harus memperbaiki karena apa namanya, salah salah pengajuan keterangan domisili. Terus asli scan rekomendasi dari Ormas Keagamaan Islam, dalam hal ini berarti bisa NU, Muhammadiyah, atau bisa FKPP atau IP gitu. Dokumentasi seperti struktur organisasi pesantren, foto papan nama pesantren, foto masjid dan musola, ruang belajar, aktivitas belajar, kitab kuning dan sebagainya. Saya kira nggak perlu saya sebutkan. Intinya penambahan itu hanya di poin yang tadi saya sampaikan. Mungkin nanti yang agak agak ini perlu informasi lebih lanjut terkait memiliki ketersediaan dana operasional untuk 1 tahun ke depan. Nah, itu kita belum tahu nominalnya yang harus disiapkan berapa. Ya, syukur-syukur nggak banyak lah, ya. Ya, biar tidak menyulitkan. Nah, terus lanjut ke pemutakhiran data dan sinkronisasi data pesantren. Setelah proses semua selesai sampai dengan visitasi dan sebagainya dan sudah menjadi sebuah SK, nanti tinggal pemutakhiran data dan sinkronisasi data pesantren yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama pada aplikasi HEMIS, tentunya dengan lembaga mendaftarkan akun terlebih dahulu di akun HEMIS, nanti disetujui oleh admin kabupaten. Selanjutnya, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan pesantren, pejabat biro, ya kelihatan ya. Pejabat unit kerja pada kantor Kementerian Agama yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas pembinaan pesantren mengupayakan untuk memiliki data dan informasi pesantren di daerahnya yang belum dan atau sudah memiliki tanda daftar keberadaan pesantren, dan mengupayakan agar pesantren yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis pendaftaran keberadaan pesantren ini untuk memiliki tanda daftar keberadaan pesantren. Pengelola data dan informasi pada kantor Kementerian Agama mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik seluruh dokumen pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren. Lanjut saja. Evaluasi tanda daftar keberadaan pesantren. Jadi nanti setelah pesantren ditetapkan memiliki nomor statistik pesantren, ada evaluasi yang basicnya itu, basic utamanya dari EMIS. EMIS itu harus update setiap tengah semester. Nanti ciri tanda keaktifan pesantren itu ada di EMIS-nya. Jadi jangan sampai setelah setelah pesantren dinyatakan sudah memiliki nomor statistik atau sudah terdaftar, EMIS-nya tidak digarap-garap kayak gitu. Jadi peran operator di sini sangat penting.
untuk pesantren-pesantren yang khususnya yang baru saja berdiri itu eh, perlu dipertimbangkan untuk operatornya yang bisa untuk update, yang kompeten, eh, agar pesantren tetap bisa eksis karena aturannya itu 2 tahun emis tidak aktif itu nantinya akan outdated. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan tidak bisa operatornya itu tidak jalan, itu sangat disayangkan karena proses untuk pembuatan pesantren juga lumayan ya kan. Kadang eh, sudah jadi malah lama tidak kayemen maupun digarap-garap emis. Ini tentang pencabutan, penghapusan data pesantren, saya kira lanjut saja. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pesantren dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas pendirian dan penyelenggaraan pesantren sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal memiliki hak akses dalam sistem informasi manajemen data untuk memantau seluruh data pesantren dan untuk hak akses data referensi pesantren yang dikelola oleh pengelola data informasi Direktorat Jenderal. Dan untuk tahun ini proses pendaftaran pesantren itu hanya dilayani dalam 3 tahap. Tidak tercantum. Pengajuan pendaftaran keberadaan pesantren dilakukan dalam 3 periode dalam 1 tahun berjalan, yaitu periode 1 dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari. Periode yang kedua itu dimulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni. Periode yang ketiga dimulai dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Oktober. Pengajuan pendaftaran tidak dapat dilakukan di luar periode waktu yang telah ditentukan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan secara singkat. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita share untuk materi maupun untuk juknisnya bisa dipelajari bersama-sama masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa eh, ditanyakan setelah acara, di akhir acara, atau nanti tergantung hostnya bagaimana, ataupun lewat via WhatsApp. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Wahyu yang sudah menyampaikan materi tentang KMA nomor Juknis. sebentar. Juknis ya, yang Juknis ya. Cek, kok suaranya balik ya ke saya ya? Mas, suaranya saya kedengar nggak? Aduh, kok suaranya balik ke saya, nggak nyaman banget. Oke, itu deh nggak apa-apa. Tapi saya nggak nyaman ini. Sebentar. Mungkin ini nunggu ya? di mute. Kelek. Nah, sekarang udah terdengar nggak? Aman ya, oke. Ya, terima kasih Mas Wahyu tadi udah menyampaikan ke Dirjen Pendis 2491 tentang petunjuk teknis pendaftaran keberadaan pesantren.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya, untuk ini materi tentang 2491, Kebijakan Pendidikan 2491 disimpan dulu. Nanti kita akan sama-sama membuka sesi pertanyaan dan terbuka untuk semua materi, begitu ya. Biar nanti tidak terlalu panjang di salah satu materi, kita selesaikan dulu materi semuanya. Jadi intinya tadi yang pertama ada 4 perbedaan dengan juknis terdahulu Bapak Ibu. Yang pertama tentang periodisasi waktu pendaftaran dan penerbitan SK dan piagam e-job. Yang tadinya hampir tiap Jumat kita bisa melayani, menerbitkan. Sekarang dalam 1 tahun dibagi dalam 4 kali penerbitan. Nah ini juga untuk mengendalikan yang tadinya bisa dalam 1 Jumat itu kita bisa menerbitkan 4-5 pesantren, sekarang sudah dibatasi, artinya dibatasi bukan dibatasi pengajuannya, tapi dibatasi waktu penerbitannya. Kemudian yang kedua itu ada ketentuan tentang keterangan sanad keilmuan kiai. Jadi itu nanti diterbitkan oleh pesantren di mana kiai tersebut belajar atau asal pesantren kiai tersebut. Kemudian yang ketiga, saat keterangan sanad ini kami sampaikan informasi bisa juga diterbitkan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dengan jurusan keagamaan Islam, dengan jurusan agama Islam, di mana kiai tersebut pernah menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi. Tapi ini dengan catatan ketika nanti keterangan itu tidak bisa diperoleh dari pesantrennya. Misalnya pesantrennya tutup atau pesantrennya sudah tidak ada, atau kiainya tidak mengizinkan. Nah, ini bisa nanti minta keterangannya dari perguruan tinggi. Kemudian untuk surat rekomendasi juga, ini surat rekomendasi ya dari pesantren dan dari perguruan tinggi. Kemudian untuk surat rekomendasi yang bersifat mandatori itu ada di Ormas. Sekarang ada di Ormas. Kami minta setingkat pimpinan cabang atau setingkat pimpinan daerah atau apalah istilahnya, tapi setingkat kabupaten. Misalnya untuk PCNU, PD Muhammadiyah, atau kemudian nanti yang tidak berafiliasi, mungkin tidak berafiliasi ke NU dan Muhammadiyah bisa ke MUI. Kemudian perbedaan yang keempat ada jaminan ketersediaan dana untuk operasional 1 tahun ke depan. Ini jumlahnya belum muncul, mudah-mudahan tidak ada jumlah ya. Jadi cukup nanti, kemarin saya tanyakan bentuknya seperti apa, apakah harus saldo rekening, tapi dijawab kemungkinan besar itu bentuknya hanya berupa RAB. Jadi kalau RAB kan berarti kita siap mempunyai rancangan anggaran pendapatan dan belanja untuk pesantren tersebut untuk 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan hanya itu saja sehingga tidak terlalu memberatkan. Itu ada beberapa catatan perbedaan dengan peraturan terdahulu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan melanjutkan tentang tentang peraturan pesantren dulu ya sebelum ke MIK. Saya sampaikan tentang KMA 195. KMA 195 ini KMA 195 tentang sebentar di bawah. KMA 195 tahun 2025 tentang pedoman pendirian Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning dan penataan kelembagaan pesantren yang menyelenggarakan program kesetaraan. Jadi Bapak Ibu, saya mohon izin matur dulu. Sebelum masuk ke materi ini, saya akan menyampaikan tentang beberapa hal pokok, pengertian pokok lah paling tidak. Karena ini kalau hanya dibaca, kita tidak bisa memahami jika kita tidak memahami tentang hal-hal pokok. Yang pertama, bahwasanya pesantren itu memiliki lembaga yang bisa menerbitkan ijazah yang setara atau disamakan dengan pendidikan formal. Ini kita pahami dulu. Bahwa tidak hanya sekolah, SD, SMP, SMA, atau MI, MTS, SMA, yang bisa menerbitkan atau yang berhak atau yang kemudian lulusannya bisa memperoleh ijazah yang formal. Akan tetapi pesantren juga memiliki peluang yang sama, di mana pesantren ini boleh bisa mendirikan satuan pendidikan, yang mana satuan pendidikan ini bisa untuk meluluskan santrinya
setara sama dengan pendidikan formal tanpa santri tersebut bersekolah di luar. Jadi ansih hanya mengaji. Ini kita sebut dengan santri hanya mengaji ya. Hanya mengaji itu artinya DWK si santri ini yang bersangkutan hanya benar-benar ngaji, tidak bersekolah di luar. Dari pagi dia bangun sampai tidur dia di pesantren, tidak bersekolah keluar. Tidak ke MI, tidak ke MTS, tidak ke MA, tidak ke SMA, dan tidak ke pendidikan di luar manapun. Akan tetapi lulusannya bisa nanti memperoleh ijazah yang sama dan setara dengan pendidikan formal. Pesantren yang bagaimana yang bisa mendirikan satuan pendidikan yang seperti itu? Jadi tidak semua pesantren Bapak Ibu. Kita di Cilacap punya 300, hari ini 303 kalau tidak keliru, pesantren ya, pesantren yang terdaftar di Sitren. Tidak semuanya itu memiliki hak untuk bisa memenuhi syarat untuk mendirikan satuan pendidikan yang saya maksud tadi. Masing-masing memiliki persyaratan. Jadi ada 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama PDF, pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal ini syarat sangat terlihat adalah santrinya minimal 250. Kemudian syarat-syarat lainnya bisa kita penuhi. 250 ini terdata di EMIS. Satuan Pendidikan Diniyah Formal ini sudah ada 2 di Kabupaten Cilacap, yaitu yang pertama PDF Busto Anwarun Najah Kesugihan, PDF Ulya setingkat dengan SLTA Anwarun Najah Kesugihan, kemudian PDF Busto Elfirdos Tambaksari Gedung Reja, ini setingkat SLTP, dan PDF Ulya Elfirdos Tambaksari Gedung Reja, ini setingkat SLTA. Jadi saat ini Pondok Pesantren Anwarun Najah dan Pondok Pesantren Elfirdos Gedung Reja, kagunganipun Gus Asif dan kagunganipun Gus Langen, ini memiliki hak untuk meluluskan santrinya setingkat SMP SMA tanpa santrinya ini mengaji di luar. Bersekolah di luar. Benar-benar hanya mengaji. Itu ya. Kemudian yang kedua, bentuknya SPM, Satuan Pendidikan Muadalah. Satuan Pendidikan Muadalah ini syarat yang paling terlihat adalah jumlah minimal santrinya adalah 120. Jadi lebih rendah daripada PDF untuk syarat santrinya. Terdata di EMIS 120 dan memenuhi syarat-syarat yang lain. Yang syarat-syarat yang lain bisa kita usahakan. Yang penting santrinya masuk di EMIS ada minimal 120. Itu. Di Cilacap belum ada Satuan Pendidikan Muadalah yang berdiri. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan PKPPS, Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. PKPPS. PKPPS ini kita punya ada di 4 pondok pesantren, 1 Rodotul Tholaba Binangun, 2 Alfil Kesugihan, 4 Nurul Mubtadiin Kawunganten, dan yang keempat adalah Miftahul Huda Wanareja. 4 pondok pesantren ini memiliki hak untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Jadi bedanya apa dengan PDF? Kalau PDF itu sama dengan SMP, gitu ya, SMP SMA. SPM juga sama dengan SMP SMA. Kalau PKPPS ini sama dengan PKBM atau kejar paket. Jadi sifatnya setara. Tadi kalau PDF SPM itu sama. Nah, kalau PKPPS ini setara. Nah, PKPPS ini Bapak Ibu yang menjadi sebab musabab munculnya KMA 195 tahun 2025 ini. Kenapa menjadi sebab musabab? Karena PKPPS ini akan dihapuskan. Dalam 2 tahun ini, teman-teman PKPPS, halo, mudah-mudahan hadir 4 pesantren yang ada di Cilacap. Ini akan dihapuskan, diberi waktu selama 2 tahun untuk bertransformasi ke 1 PDF, atau 2 SPM, atau 3 adalah Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning yang ada sesuai dengan KMA 195 tahun 2025 yang akan kami sosialisasikan. Nah, berarti 4 pesantren ini harus bertransformasi. Selain ini memberikan peluang untuk PKPPS bertransformasi kepada Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning, ini juga memberi peluang kepada pesantren umum lainnya, 303 pesantren yang ada di Cilacap, kalau mau mendirikan pendidikan pengkajian Kitab Kuning ini bisa. Jadi nanti lulusannya itu adalah lulusan pesantren, tetapi dia memiliki ijazah kesetaraan.
sama dengan lulusan kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C yang ada di Kemendiknas. Seperti itu ya. Jadi ini penting tidak hanya untuk PKPPS tapi juga untuk lembaga-lembaga pesantren yang lain. Lembaga pesantren yang lain bisa saja nanti akan mendirikan satuan pendidikan pengkajian kitab kuning daripada santrinya keluar-keluar sekolah jauh gitu kan. Lebih baik didirikan SPDF, SPM atau satuan pendidikan pengajian kitab kuning. Ini latar belakangnya Bapak Ibu. Jadi ini adalah baju dari PKPPS yang dirubah sebetulnya. Karena kita merubah PKPPS, kita merubah kepada Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning, hanya berubah baju dan ada beberapa perubahan yang mendasar lainnya. Itu ya, mudah-mudahan paham di penjelasan saya di titik ini sebelum kita masuk selanjutnya. Baik Bapak Ibu, penyelenggara, nah ini tadi yang sudah saya sampaikan, ada SPM, ada PDF, dan ada penyelenggara kajian kitab kuning. Jadi ada tiga lembaga yang bisa memberikan hak sipil pada santri-santrinya ketika keluar itu tidak kebingungan karena tidak punya ijazah formal. Ketika santrinya hanya mengaji, tidak bersekolah, maka dia ketika terjun... hilang? Halo? Hilang suara saya, Mbak? Enggak, Bu. Ada kok. Aman. Oh iya, ada aman. Ya. Jadi, saya ulangi lagi, kita menjamin santri-santri kita yang hanya mengaji, tidak bersekolah keluar, itu ketika dia lulus dari pesantren kita, dia akan mendapatkan hak sipil, bisa daftar sebagai pegawai, bisa mendaftar sebagai perangkat desa, dia bisa juga bisa melanjutkan sekolah dan seterusnya dengan memiliki ijazah yang formal. Jadi ada tiga tadi ya yang saya sebutkan di sini sudah ada. Satu PDF, penyelenggara pendidikanmu adalah. Yang kedua penyelenggara pendidikan dinia formal. Dan ketiga penyelenggara pengkajian kitab kuning. Syaratnya kajian kitab kuning tentu ya sesuai dengan namanya. Kitab kuning. Ya ini sama-sama kita ketahui kitab kuning itu apa. Kemudian selanjutnya ini untuk ruang lingkup pedoman transformasi dari PKPPS. Dan juga mungkin nanti akan ada pendirian baru dari pesantren umum. Ini pesantren yang disebut dengan pesantren Salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pengkajian kitab kuning. Kita kunci di kata-kata ini. Jadi monggo saya tidak akan membahas pesantren mana yang tidak menyelenggarakan kajian kitab kuning, pesantren mana yang tidak menyelenggarakan apa gitu, yang kurikulumnya menggunakan apa, saya tidak akan bahas. Tapi ini sudah dikunci oleh peraturan tersebut. Bahwa pengertian pesantren Salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pengkajian kitab kuning sesuai dengan bab 2 angka 1. Nah, yang disebut dengan izin adalah izin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Jadi izin ini bukan izin yang diterbitkan oleh yayasan atau pihak lain, tapi izin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Apa syarat dan prosedurnya, Bapak Ibu? Yang pertama, syarat dan prosedurnya itu pesantren tersebut berbadan hukum dibuktikan dengan surat keputusan Kemenkumham. Ini nanti punya yayasan dan ada SK Kemenkumham. SK Kemenkumham itu kan berarti kita sudah mendaftarkan lembaga kita kepada negara. Dengan buktinya akan diterbitkan surat keputusan dari Kemenkumham. Kemudian memiliki piagam statistik pesantren. Artinya apa? Yang bisa mendaftarkan satuan pendidikan kajian kitab kuning itu adalah pesantren. Pesantren yang sudah berdiri dan memiliki piagam statistik pesantren. Kemudian didirikan pada lahan pesantren dibuktikan dengan denah lokasi, berada di dalam lahan pesantren, tidak boleh di luar. Misalnya pesantren saya kasih misal pesantren mana ya? Misalnya Ar-Ridwan di Kesugihan di Kalisapu akan mendirikan di kota begitu, tidak bisa ya. Ini harus didirikan pada lahan pesantren dengan denah lokasi. Memiliki struktur organisasi pengelolaan pesantren harus jelas. Kemudian rencana kurikulum pembelajaran yang terdiri atas kurikulum pendidikan pesantren dan kurikulum pendidikan umumnya. Ini juga harus disertakan. Nanti seperti apa bentuknya kita nanti bisa berkomunikasi lagi. Tidak bisa saya terangkan di sini terlalu lama. Kemudian memiliki minimal 5 orang tenaga pendidik dan 2 orang tenaga kependidikan. Memiliki sarana prasarana tentu, misalnya ruang kelas, aula, masjid, dan sebagainya yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian memiliki sumber pendapatan belanja pesantren, sama seperti pesantren umum, harus memiliki
anggaran yang tersedia untuk 1 tahun ke depan. Memiliki kalender pendidikan, Kaldik dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya. Kemudian memiliki sistem evaluasi pendidikan, jadi ada tes tengah semester, ada tes semester, ada ujian kenaikan kelas dan kelulusan. Kemudian memiliki santri mukim, yaitu santri yang menetap di pesantren paling sedikit 25 orang. Ini syarat yang bagi saya itu ya tidak terlalu berat kan. Memiliki santri mukim itu 25 orang, tidak terlalu banyak. Tuh. Kemudian untuk transformasi ini bagi 4 pesantren yang tadi, yang 4 pesantren yang saya sebutkan, Rodoto Tolaba, Halo, Alfil, Nurul Muqtadiin dan Miftahul Huda ini memiliki syarat tersendiri. Tadi yang saya sebutkan di atas syarat pendirian secara umum ya, yang bawah yang untuk 4 pesantren. Sama. Bedanya apa? Bagi yang bertransformasi dari 4 pesantren tersebut, minimal santri yang dimiliki adalah 15 orang pada jenjang yang dimiliki. Jadi ulianya 15, wustonya 15. Misalnya Rodoto Tolaba besok akan bertransformasi ke Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning. Kalau yang tadi pesantren umum mau maju, izin, itu 25 orang ya minimalnya. Nah kalau yang bertransformasi, yang mau berubah tadi dari PKPPS, itu minimalnya 15 orang. Begitu, kemudian proses pengajuan perizinannya, mekanismenya, ini mengajukannya langsung pada Dirjen Pendis, nanti melalui kami pandu untuk membuat proposalnya, dokumen persyaratan dalam bentuk berkas digital, dan akan disampaikan melalui aplikasi. Aplikasinya apa ini belum disebutkan oleh pihak Dirjen Pendis, ini sedang dalam proses. Nah, nanti dari pihak Dirjen Pendis akan melengkapi kelengkapan dokumen. Setelah itu nanti penetapan izin operasionalnya. Tentu nanti akan melalui proses rekomendasi dari Kemenak Kabupaten dan Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Gitu. Kemudian untuk ini mekanisme pemeriksaan kelengkapan dokumen ada di atas, kita tidak perlu tahu, tidak perlu mempelajari dari Dirjen Pendis kepada Direktur Pesantren. Kemudian dokumen rinci persyaratannya di sini sudah disebutkan apa saja. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian rekomendasi dari organisasi Islam, Asosiasi Pengkajian Kitab Kuning. Nah, ini kemudian akte notaris pendirian yayasan dari Kemenkumham. Kemudian piagam statistik pesantren, itu adalah merupakan izin operasional terbaru yang dimiliki pesantren yang sudah pernah kita bagikan. Denah lokasi, struktur organisasi, rencana kurikulum, daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, rencana sumber pendanaan, rencana kalender pendidikan, evaluasi pendidikan, dan daftar santri mukim. Ini simple, tidak terlalu banyak. Itu Bapak Ibu yang untuk transformasi ini paling sedikit 15 orang perbedaannya. Yang ini atas tadi adalah untuk masyarakat pesantren secara umum, yang ini untuk pesantren yang bertransformasi. Seperti itu, penetapan akte pendiriannya nanti ditetapkan oleh tim verifikator dari Dirjen Pendis. Nanti juga akan berproses, jika sudah disetujui nanti akan turun izin operasionalnya. Begitu. Kemudian untuk transformasi ini dokumen Dirjen Pendis menetapkan tim verifikasi terhadap permohonan tersebut, kemudian memverifikasi keabsahan dokumen. Kalau diperoleh ketidaksesuaian akan dikembalikan kembali, ditolak kembali. Kemudian dalam hal dokumen yang diajukan sesuai dengan hasil verifikasi, maka akan tahap penetapan izin oleh Dirjen Pendis. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk izin pendirian pendidikan kajian kitab kuning ini belum dimulai ya Bapak Ibu ya. Jadi karena belum dimulai, nanti kita akan memberitahukan kembali ketika sudah ada aba-aba untuk boleh mengajukan melalui aplikasi. Jadi yang penting kami sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, para pesantren di Kabupaten Cilacap, bahwa kita punya peluang untuk mendirikan sekolah kesetaraan. Intinya adalah sekolah kesetaraan. Namun di luar sekolah kesetaraan tadi, ini juga ada pendidikan diniyah formal dan muadalah. Ini juga bisa Bapak Ibu dirikan di pesantren masing-masing. Mari, karena ini adalah merupakan hadiah dari pemerintah, selaras dengan terbitnya Undang-Undang Pesantren, memberikan rekognisi, fasilitasi
kepada dan afirmasi kepada santri, maka beberapa peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebetulnya untuk pendidikan diniyah formal itu sudah lama. Itu dari Kebijakan Pendis 2670 tahun 2021, 4 tahun yang lalu. Tapi di Cilacap baru bisa terselenggara bisa berdiri tahun 2024. Memakan waktu 3 tahun, apakah ini karena sosialisasi yang tidak sampai, ataukah karena apa, saya juga kurang paham. Saya masuk di seksi PD Pontren tahun 2023 awal, alhamdulillah. Di tahun 2024 awal kita sudah bisa melahirkan pendidikan diniyah formal. Saya pikir ini sangat mungkin untuk diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Yang PDF 250 santri, yang SPM 120 santri, dan yang pengkajian Kitab Kuning itu hanya 25 santri malahan. Cuma bedanya kalau pengkajian Kitab Kuning itu sifatnya kesetaraan ya, sama dengan kejar paket. Kalau yang PDF dan SPM itu benar-benar formal, sama dengan SMP SMA, SMP Busto, SMA Ulia gitu. Dan proses ujiannya juga sama, nanti ada ANBK. Yang jelas nanti untuk penentuan kelulusan yang PDF kita ada imtihan watoni. Nah, itu adalah merupakan pengukuran kelulusan yang dibuat oleh Kementerian Agama melalui pesantren. Jadi tidak Kementerian Agama yang sama soalnya dengan madrasah, berbeda. Nanti soal-soalnya akan berbeda. Begitu Bapak Ibu, itu untuk informasi terkait dengan KMA 195 tahun 2025 tentang pedoman pendirian Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning dan penataan kelembagaan pesantren yang menyelenggarakan program kesetaraan. Intinya, kepada PKPPS, 4 lembaga PKPPS di Cilacap, Halau Rotutu Tolabah, Alfil, Nurul Mubtadiin, dan Miftahul Huda Wanareja, segera untuk menyesuaikan diri. Kemudian untuk pesantren umum bisa mulai berpikir apakah saya ataukah pesantren kami bisa mendirikan Satuan Pendidikan Pengkajian Kitab Kuning. Baik, itu yang ada di KMA 195. Saya akan lanjutkan materi yang selanjutnya. Jam berapa ini? 14.25. Oke, setengah 3. Saya akan lanjut. Oke, siap Kiai. Lanjut, ini tentang MKK ya, tentang MKK. Mana MKK materiku? Ini tentang MKK, Musabaqah Qiraatil Kutub. Oke. Penyelenggaraan Musabaqah Qiraatil Kutub tingkat nasional ke-8 dan internasional ke-1 tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, para Yais Danten, MKK tahun 2025 ini sudah sampai di episode ke-8. MKK tahun lalu, 2 tahun lalu diselenggarakan di Jawa Timur. Tahun lalu tingkat nasional. Jawa Tengah adalah juara umum. Jawa Tengah juara umum. Untuk Cilacap kita belum bisa sampai ke tingkat nasional, kita sampai di tingkat provinsi. Tahun lalu diselenggarakan di Pondok Pesantren Al Mubarok Manggisan, Wonosobo, dan kita ada beberapa juara. Peserta itu kita terbatas, waktu itu kita hanya diwakili oleh Pondok Pesantren Anwarun Najah, Pesugihan, pengasuh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Asif Dahri, dan kemudian yang kedua dari Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumadin, Pesugihan. Itu yang diwakili, kita mendapat satu lagi dari Pondok Pesantren Apik Pesugihan. Nah, itu tiga perwakilan kita, dan untuk 2 tahun lalu memang untuk seleksi kita masih kurang maksimal Bapak Ibu, karena kita seleksinya sangat terbatas dan kita juga tidak ada anggaran dan sebagainya, sehingga kita kurang mendapatkan peserta-peserta yang memiliki kualifikasi bibit unggul yang bagus gitu. Yang barangkali ada yang bagus tapi masih tersembunyi gitu, seperti mutiara terpendam gitu karena tidak kelihatan. Bisa jadi ada di pesantren di wilayah pelosok yang tapi tidak terjangkau oleh kita gitu. Itu kelemahan tahun lalu. Nah, Bapak Ibu, untuk tingkat nasional ke-8 ini juga bersamaan dengan tingkat internasional pertama. Jadi nanti pada saat
Musabaqah Qiraatil Kutub ini diselenggarakan, rencananya tingkat nasional diselenggarakan di Sulawesi di pesantren nopo nggih? As'adi ya, As-Sidiki ya, As'ari ya, yang milik Gus Menteri, Gus Menteri, milik Pak Yahya Menteri, sekarang kok Gus Menteri, milik milik beliau Profesor Nazaruddin Umar di Sulawesi, itu akan diselenggarakan di sana tingkat nasionalnya. Dan bersamaan dengan itu ada tingkat internasional pertama yang akan diselenggarakan dengan menghadirkan peserta dari luar negeri. Nah, Bapak Ibu, kenapa untuk tahun ini kami sosialisasikannya kepada Bapak Ibu semua? Ini tidak akan saya baca semua, tapi akan saya berikan pokok-pokoknya saja. Bahwa yang pertama, untuk MKKN tahun ini dibuka terbuka kepada semua pesantren. Sebetulnya tahun lalu pun dibuka Bapak Ibu, tetapi kami tidak mampu untuk mengakses semua pesantren dalam sebuah forum kompetisi MKK tingkat kabupaten. Kita tidak ada anggaran, kita tidak sampai ke sana. Gitu. Jadi kemarin kita sangat terbatas sekali. Tahun ini dibuka secara terbuka, tetapi bukan oleh Kementerian Agama Kabupaten. Justru ini langsung oleh pusat. Jadi seluruh pesantren yang ada di wilayah Indonesia itu diharapkan bisa mengikutkan santrinya dalam MKKN kali ini. Dan cara yang digunakan, karena ini pesertanya juga adalah pesertanya banyak sekali dan terbuka secara terbuka, benar-benar terbuka, diselenggarakan secara digital menggunakan CBT, Computer Based Test, ya. Jadi nanti peserta akan mengikuti lomba dari kejauhan, dari tempat kita masing-masing saja, dari masing-masing pesantren saja, gitu. Nanti akan diseleksi langsung oleh Kementerian Agama Pusat. Ini membuka kesempatan kita kepada seluruh pesantren yang ada di Kabupaten Cilacap. Selain kita sedikit bolehlah berproyeksi, bertarget bahwa santri kita itu berprestasi. Tapi paling tidak kita bisa memberikan kesempatan belajar kepada santri kita untuk mengenal sistem CBT dan untuk mengetahui apa sih lomba MKK melalui digital, melalui CBT seperti apa. Itu nanti kita bisa mengenalkan kepada santri-santri kita, gitu. Nah, nanti ada prosedur pendaftarannya. Baik, ini Musabaqah Qiraatil Kutub yang pertama ini diledakan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Pesantren. Tujuannya apa? Meningkatkan prestasi akademik santri dalam kajian kitab Turots yang menjadi kekhasan kajian di pondok pesantren. Ini memang ya, kajian kitab kuning sangat-sangat dijaga sekali. Salah satunya dengan menggunakan ini. Rencananya ini tingkat nasional direncanakan pada bulan Oktober 2025 di Pondok Pesantren As-Sangadiyah, Sengkang atau Sengkang ya? Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi. Sebentar, ini teman saya bersin sakit banget. Ya Allah. Sengkang punyai. Di Pondok Sengkang ya, di Pondok Pesantren As-Sangadiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini akan diselenggarakan di sana. Nanti kok yang diselenggarakan kabupaten gimana biar sampai ke nasional nih pelan-pelan ya. Ini tujuan penyelenggaraan sudah tadi saya sampaikan, jenis kegiatannya apa? Ini kegiatan intinya adalah MKK itu meliputi membaca, menerjemahkan, memahami kitab kuning. Kemudian menghafal, menerjemahkan, dan memahami matan kuning, kitab kuning. Kemudian lomba debat bahasa Arab, lomba debat bahasa Inggris. Ini kegiatan intinya untuk pesantren. Ini untuk Mahat Ali. Apa itu Mahat Ali? Ini sambil saya jelaskan ya Bapak Ibu, Bapak Yai, ngapunten. Mahat Ali itu adalah lembaga pendidikan formal yang dimiliki oleh pesantren di tingkatan pendidikan perguruan tinggi. Nah, ini Cilacap belum ada Mahat Ali. Kalau di kabupaten lain sudah ada yang punya Mahat Ali. Misalnya di Wonosobo ada Mahat Ali Al-Mubarok, itu di Manggisan juga ada. Benar, Cilacap belum, yang sudah berproses Al-Bayan Majenang, tapi belum turun izin operasionalnya. Khusus untuk Mahat Ali kita nggak bahas ya, karena ini tidak ada di Cilacap, ya paling tidak kita tahu lah
bahwa untuk mahasantri, namanya mahasantri kalau Mahat Ali ini, mahasantrinya akan lomba debat konstitusi, kemudian Basul Kutub kitab Fathul Mu'in, kemudian risalah ilmiah dan seterusnya menggunakan aksara Pegon, tarkib digital, menerjemahkan kitab kuning dengan aksara Pegon dan aksara lain. Nah, itu untuk Mahat Ali. Tapi kita fokus untuk pesantren. Jadi di pesantren itu ada 4 ya. Membaca, menerjemahkan, memahami kitab kuning, dan memahami Hizbul Mutunnya. Nah, apa saja kegiatan intinya, apa saja yang untuk kegiatan penunjangnya, ini ada kegiatan penunjangnya, ada eksibisi, pertunjukan atraktif, ini ada nanti di sana, halaqah ulama juga nanti ada di sana, di Owajo tadi saya angkat. Kemudian lomba qasidah seprovinsi Sulawesi Selatan, cerdas cermat ke pesantren, pemahaman undang-undang pesantren bagi AS pesantren. Ini kegiatan penunjang yang akan dilaksanakan di sana. Nah, sekarang apa aja yang dilombakan? Ada 3 marhalah. Marhalahnya itu ada marhalah ula, marhalah wusto, dan marhalah ulya. Ini. Jadi nanti ada tingkatannya, tingkatan dasar, menengah, dan tingkatan atas ya ini ya. Marhalah ula ini nanti ada putra dan putri dipisah nggih. Jadi nanti ada peserta putra, peserta putri. Gitu. Marhalah ula dilombakan ada masing-masing. Misalnya untuk fikih di marhalah ula ada safinah dan seterusnya gitu ya. Itu sampai di tauhid ada beberapa kitab sudah disebutkan karya siapa dan judul kitabnya. Saya pikir karena ini kitab-kitab populer ini sudah banyak diajarkan di pesantren-pesantren kita. Kemudian untuk marhalah wusto, tadi marhalah ula 5 cabang ya. Marhalah wusto ini ada 8 cabang. Ada fikih, nahwu, akhlak, tarikh, tafsir, hadis, usul fiqh, dan tauhid. Ini untuk marhalah wusto. Ini juga sudah ditentukan kitabnya dan karya siapa. Ya, kita baca di sini dan ini kelihatannya juga merupakan kitab-kitab yang populer sudah diajarkan oleh pesantren. Kemudian untuk marhalah ulya ini ada 11 cabang. Fikih, nahwu, akhlak, tarikh, tafsir, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fiqh, balaghah, dan tauhid. Ini juga sudah ada kitab-kitab yang dilombakan apa saja. Nah, kemudian untuk Mahat Ali ini ada putra-putri, nanti ada bahasa Arab, Basul Kutub, dan ulama Al-Andunisi. Ini untuk disabilitas juga disediakan. Disabilitas itu adalah untuk yang memiliki keterbatasan ya. Ini juga disediakan lomba atau majelisnya, jenis lombanya. Itu kemudian khusus untuk mata lomba ini, bentar. Untuk sistem penyelenggaraan yang dalam jaringan yang di sini, ini dalam jaringan Bapak Ibu nanti prosesnya adalah pesantren mendaftar melalui aplikasi. Yang mendaftar itu pesantrennya, mendaftarkan santrinya, kemudian santrinya dimintakan rekomendasi kepada Kemenak Kabupaten. Nanti diupload, setelah itu akan diverifikasi oleh tim di pusat, dan nanti akan ditentukan tanggal untuk pelaksanaan CBT-nya tersebut. Nah, pada saat tanggal pelaksanaan CBT itu sudah terbit, kita tinggal siap di tempat kita masing-masing, kemudian mengikuti seperti apa soal yang muncul. Ini juga saya tidak bisa membayangkan seperti apa namanya MTK diselenggarakan secara online ya. Saya tidak bisa membayangkan, tapi nanti ada soal-soal yang muncul melalui program CBT itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, cabangnya yang di online kan itu marhalah ula, wusto, dan ulya. Tadi mata pelajarannya sudah saya sebutkan. Kemudian, nah selanjutnya untuk yang online, babak penyisian untuk lomba pada kafilah Mahat Ali ini tidak kita baca. Kemudian yang di dalam jaringan yang offline ini, di luar jaringan yang offline adalah debat bahasa Arab dan debat bahasa Inggris. Tadi debat ada ya. Nah, debat itu tidak bisa diselenggarakan secara CBT, tapi nanti diselenggarakan secara offline. Kemudian ada babak semifinal untuk masing-masing kafilah provinsi. Pada intinya nanti, Bapak Ibu, semua CBT yang masuk di pusat akan diseleksi, kemudian akan muncul ranking. Dan muncul ranking itu nanti akan diambil 6 masing-masing cabang. 6 masing-masing cabang itu nanti mewakili provinsi masing-masing.
Misal Provinsi Jawa Tengah ada di ranking 1 di marhalah ula mata pelajaran tarikh misalnya, akidah misalnya, maka dia diambil. Tapi kemudian ketika Jawa Tengah ada di ranking 2, nah ranking 2-nya dengan ranking 1-nya nanti ini akan ditarung lagi, akan dilakukan babak final di tingkat provinsi. Gimana ya menjelaskannya ya? Jadi nanti ada 6 yang muncul dari hasil itu, pusat memunculkan 6 nama. 6 nama ini misalnya nomor 1 sampai dengan nomor 6 kok semuanya Jawa Tengah akan difinalkan dulu, ditarungkan dulu, akan hanya diambil satu perwakilan satu provinsi satu begitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini sudah mewakili masing-masing provinsi ya sudah tidak ada final. Nah, tapi kalau nanti ada kok dari masing-masing cabang itu muncul provinsi, nama provinsinya 2, itu nanti akan dilakukan babak final di tingkat wilayah. Begitu. Ujian CBT dilaksanakan kapan? April sampai dengan Mei. Aprilnya sudah berlalu, mungkin kemungkinan besar akan dilaksanakan di bulan Mei. Syaratnya apa? Pesantren memiliki nomor statistik, izin operasional yang aktif, sarpras, dan untuk seleksi CBT punya komputer, punya laptop, memiliki emis, ya, surat keterangan santri mukim, dan rekomendasi dari Kemenak Kabupaten Kota. Lolos administrasi oleh tim panitia pusat, ditetapkan sebagai peserta CBT, kemudian dilaksanakan maksimal 1 hari. Nah, ini akan peserta nilai tertinggi yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade ditetapkan sebagai perwakilan kafilah provinsi. Jika lebih dari 1 peserta dengan nilai tertinggi, provinsi dapat melaksanakan seleksi lanjutan. Jadi seperti yang saya gambarkan tadi. Seperti itu Bapak Ibu, nanti kita akan menunggu kapan munculnya aplikasi untuk mendaftarkan MKK tersebut. Itu jumlah kafilah ini tidak kita baca, ini kafilah tingkat provinsi, tingkat kabupaten tidak mengirimkan kemana-mana karena memang tidak ada MKK tingkat provinsi, langsung di tingkat pusat. Yang bisa saya sampaikan itu, mungkin ini juga memunculkan berbagai macam pertanyaan, tapi minimalnya begini Bapak Ibu, kita memiliki kesempatan melatih santri kita untuk berkompetisi gitu. Jadi mari berbondong-bondong, nanti akan dilihat nih Kabupaten Cilacap berapa yang ikut. Nah, kalau sampai tidak ada yang mendaftar, nah malu sekali kita, gitu ya. Jadi harus ada yang ikut. Ya, jadi harus ada yang ikut, monggo dipersiapkan sesuai dengan cabang-cabang yang sudah saya siapkan, sudah saya sebutkan. Santrinya dipersiapkan, nanti ketika aplikasinya muncul kita daftarkan. Boleh kita bertarget, kita harus menang. Tapi kita juga memiliki semangat lain, yaitu kita memberikan pengalaman untuk santri berkompetisi dan mengenal seperti apa sih yang namanya MKK menggunakan sistem CBT. Seperti itu Bapak Ibu Pro Yai, penjelasan singkat kami. Silakan barangkali ada yang mau dipertanyakan, nanti kita akan berbagi tugas untuk menjawab dengan teman-teman yang lain. Monggo. Nanti di-share ya, materinya nanti di-share. Batas umurnya water nggak punya ini. Batas usia ini untuk ula. Kita bayangkan santri kita yang ada di ula itu seperti SD, yang di Wusto itu seperti SMP dan Ulia SMA. Gitu. Jadi nanti dia bersekolah, kita nanti kan ada NISN yang dimasukkan, nanti NISN-nya itu harus dia adalah terdata misalnya untuk santri marhalah ulia, maka dia terdata di MA atau SMA atau PDF ulia. Seperti itu. Untuk usia, berarti usia M itu berapa tahun sih? 6 sampai dengan 12. Kemudian 12 sampai dengan 15, 15 sampai dengan 18. Nanti untuk juknis lengkapnya ini belum terbit juknis lengkapnya, tapi mengacu pada juknis tahun lalu untuk pembatasan usianya seperti itu. Nanti juga ada penelitian tentang ini apa namanya, melalui akte kelahiran juga ada. Monggo yang lain. Dari Ridwan Bu, mau tanya Monggo. Bu. Siap, monggo Gus. Pangapunten. Saya mau
tanya tentang yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Wahyu nggih, tentang Nggih. pendirian pesantren. Nggih. Itu ada sanad keilmuan untuk pengasuh itu seperti apa? Artinya memang pengasuh ini harus punya sanad keilmuan dari pesantren yang dulu dia nyantri di sana atau bagaimana? Itu yang pertama, Bu. Karena ini juga terkait dengan rencana saya mau mendaftarkan pesantren untuk pesantren tahfidz anak, dan kebetulan untuk pesantren tahfidz anak ini sudah berjalan sekitar hampir 3 tahun, 2 tahun lah, 2 tahun sampai 3 tahun ini. Nah, itu pertanyaan kedua, untuk pendirian pesantren itu kan ada pesantren induk dan pesantren cabang. Itu sistemnya bagaimana, Bu? Apakah cukup itu menjadi cabang ataupun itu bisa berdiri punya tanda daftar sendiri atau bagaimana? Karena ini juga manajemennya berbeda kayak gitu. Yang kedua, Bu, yang ketiga, barangkali ini mungkin untuk informasi, apakah untuk PDF itu hanya ada di tingkat wusto dan ulya, atau nanti kedepannya ada tingkat ula, artinya setingkat dengan SD ataupun MI. Barangkali itu yang ingin saya tahu. Seperti itu dulu, Bu. Wah. Oke. Matur nuwun, Gus. Terima kasih dari Nggih, nggih. Pondok Pesantren Ar-Ridwan Pesugihan. Jadi yang pertanyaan pertama tentang sanad keilmuan, yang kedua tentang pesantren induk dan pesantren cabang, yang ketiga tentang PDF ULA. Saya jawab yang tiga, nanti setelah ini saya serahkan Mas Wahyu. Yang Nggih. PDF ULA saat ini pun sudah ada regulasinya, Gus. Cuma memang di Cilacap belum ada. Jadi boleh mendirikan PDF ULA. Oh gitu nggih. Nggih, ada regulasinya. Jadi PDF itu jenjangnya ULA, wusto dan ulia gitu. Jadi monggo kalau nanti misalnya Pondok Pesantren Ar-Ridwan ini langsung mendirikan pendidikan dinia formal ULA, itu awaliyah itu bisa. Ngoten. Ya. Silakan Mas Wahyu Tapi yang pertanyaan. Ya. Ya, dengan jumlah santri yang sama ya, 250 atau Ya, bagaimana? syaratnya sama. Jadi jumlah Iya. santri umumnya di pondok umumnya itu 250. Nanti yang menjadi santri di ULA itu boleh minimalnya adalah 15. Oh gitu, nggih. Nggih, jadi yang 250 itu adalah penghitungan jumlah santri Secara umum. pesantren umumnya, nggih. Sanes Iya. satuan pendidikan. Oh nggih. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Silakan Mas Wahyu. Mungkin lagi ngopi Mas Wahyu ya. Lupa